行外的贱人！你只是为了任务才救了秦。哦，对了，这是狄峰主那里送来的茶。秦南已经被本尊发往。再跟师姐讲讲，你这段。小飞鹏，你……哎呀！ Sementara itu, untuk di kediaman Nanjiang Bilan, dia mendapati surat dari tuannya, yang dimana dia akanlah mendapati sebuah hukuman jika dia benar-benar pulang tanpa ada hasil sama sekali. Dia juga telah dilarang untuk lama masuki aliansi perdagangan. Lantas ya, untuk sang tetua, dia menjadi begitu terkejut dan malah mencoba menyalahkan Jiang Bilan. Jika saja dia tidaklah menyelamatkan nyawa dari Qinan sebelumnya, mungkin semua ini tidak akanlah terjadi. Lantas, Jiang Bilan langsunglah mengeluarkan unek-uneknya kalau dia ini telah melakukan 200 kejahatan dan itu bisa dihitung dengan sendiri. Terlebih juga, apakah dia tahu kalau tuan mereka ini sama sekali tidaklah peduli dengan hidupnya? Jika bukan karena Xiao Feipeng, mungkin saja nyawa dari Qinan memang akanlah hilang. Tetapi posisi dia juga berada di sana, sudah pasti nyawa dia juga akan ikut-ikutan hilang. Maka dari itulah dia memutuskan untuk menyelamatkan Qinan agarlah nyawa dia benar-benar terselamatkan. Sebab dia tahu betul kalau guru mereka atau tuan mereka tidak peduli dengan sebuah kebenaran. Sembari dirinya ngedumel, sembari juga dirinya mengenang masa lalu. Dan kata-kata yang sama terus-terusan terucap kalau sebetulnya pihak dari aliansi perdagangan hanya inginlah memanfaatkan dirinya dan mereka sama sekali tidaklah peduli dengan hidupnya. Tetapi surat tersebut berisikan sebuah hukuman yang dimana Jiang Bilan haruslah mendapati beberapa cambukan. Dan dia tetaplah mematuhi perintah tersebut. Karena bagaimanapun juga, dia ini memanglah masih bagian dari aliansi perdagangan. Untuk tetuanya pun hanya bisa menghela napas, dia langsunglah mengambil sebuah cambuk dan terdengarlah suara teriakan kesakitan dari Jiang Bilan. Ya, pada intinya posisi dari Jiang Bilan ini masih struggle-strugglenya guys. Dia bingung apakah dirinya harus keluar dari aliansi perdagangan atau sama sekali tidak, sebab ada konsekuensi serta pro dan kontranya masing-masing. Sementara itu untuk Qinan, dia sedanglah menunggu kedatangan dari Xiao Qingsui. Setelah dia datang, dirinya mempertanyakan mengapa dia sama sekali tidaklah memberitahu kedatangannya. Tetapi Qingsui sudahlah mengetahui sebetulnya apa yang terjadi kepada Qinan. Maka dari itulah dia datang dan langsunglah to the point untuklah langsung membuka bajunya karena dia inginlah melihat seberapa lukanya ini. Pada awalnya Qinan mencoba untuklah membohonginya kalau dia sebetulnya baik-baik saja dan tidak perlu untuklah diperiksa. Tetapi Qingsui sebagai senior tetaplah memaksanya, yang membuat Qinan haruslah benar-benar terpaksa. Dan Qinan pun langsunglah membuka bajunya. Terlihatlah banyak sekali luka yang terdapat di tubuhnya. Qingsui langsung mempertanyakan dari mana saja dia mendapati luka-luka seperti ini. Dan Qinan pun menceritakan ada beberapa luka yang dia dapati waktu semasa kecil, yang dimana dirinya telah tersambar petir. Tetapi ya, itu adalah pertama kalinya Qinan mendapati jiwa dewa perang. Tetapi dia malah terbawa suasana. Dia teruslah menceritakan atau menjelaskan beberapa luka yang dia dapati. Waduh, melihat luka yang didapati oleh Qinan, Qingsui merasa perjuangan dari Qinan ini begitu sangatlah keras. Dan dia kembali mempertanyakan apakah dia sangatlah begitu yakin inginlah melanjutkan misi yang begitu sangatlah mustahil. Bahkan untuk sekelas dari 3 master puncak saja tidak berani untuklah memasukinya. Padahal mereka cukuplah begitu kuat, tetapi malah mengirimkan sosok seperti Qinan yang masihlah berproses. Memang untuk saat ini dia memiliki ambisi yang begitu sangatlah besar. Tetapi dia perlu tahu ekspektasi dengan kenyataan kadang begitu sangatlah berbeda jauh yang dia pikirkan. Namun sebagai senior, Qingsui tidak akanlah memaksa keputusannya. Dia hanya mencoba untuk mempertanyakan, meyakinkan. Jika memang dia sudah sangatlah yakin,
maka janganlah bermain-main, janganlah meremehkan apa yang berada di depannya, dan lakukanlah yang terbaik untuk semua ini. Dan jika memang Qinan begitu sangatlah lelah, selama dia masih ada di masa depan, dirinya bisalah dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat. Ceritakanlah lebih banyak tentang kisah dia, janganlah dipendam sendiri. Anjay. Sementara itu, untuk di kediamannya Tuan Qinglong, dia sedanglah kedatangan dari Yang Fengzhu, yang dimana dirinya datang untuklah meminta hukuman setimpal-timpalnya kepada Qinan serta lainnya. Terlebih untuk Qinan yang telah melakukan sebuah pelanggaran ketika berada di Pulau Rahasia, di mana dia telah menghabisi salah satu murid di sana. Sebetulnya untuk Tuan Qinglong, dia sudahlah mengetahui apa yang terjadi, dan dia memberitahu untuk saat ini Qinan telah diberikan sebuah hukuman. Apakah dia sudah sangatlah puas dengan hukuman yang telah dia berikan? Mendengar perkataan tersebut, Yang Fengzhu sama sekali tidaklah bisa berkata-kata, sebab dia tahu betul kalau Tuan Qinglong memang sedanglah berada di pihaknya Qinan. Walaupun dia telah melakukan sebuah kesalahan, pasti hukumannya tidaklah begitu berat. Hanya saja dia tidak berani untuklah menyangkal, guys. Ia sekalinya komplain ataupun menyangkal, pasti akanlah dikepret. Ujung-ujungnya ya dia menambah masalah, guys. Kembali kepada Jiang Bilan yang telah menerima hukumannya, dia pun sedanglah diobati oleh sang tetua. Tetapi lagi dan lagi masalahnya kembali datang. Ternyata untuk Xiao Beifeng yang sebelumnya menyerang Qinan, ternyata dia berhasil untuklah melarikan diri, guys. Dan juga sebetulnya dia ini bagian dari aliansi perdagangan, lebih tepatnya senior dari Jiang Bilan. Kini dia datang untuklah memperhitungkan semua perbuatan dia sebelumnya. Dan dia mengkepret sang tetua dengan begitu mudahnya, serta mempertanyakan kepada Jiang Bilan, jika saja dia tidaklah menghentikannya, mungkin saja dia tidak akanlah dihukum dan Qinan akanlah meninggal dunia, maka semua masalah ini akanlah selesai. Tetapi sebetulnya Xiao Beifeng sama sekali tidaklah mengetahui misi utamanya, yang dimana tuannya ini inginlah mendapati warisan dari Pavilion Wuyan. Jika Qinan mati, maka mereka tidak akanlah mendapatinya. Dan Jiang Bilan langsunglah memberitahu, sebetulnya dia telah membenci dirinya sendiri karena terlalu mengikuti semua perintah dari mereka. Itu juga karena dirinya tidak memperlakukan dia sebagai manusia sejak awal. Mendengar itu ya, Xiao Beifeng cukuplah tersinggung. Dia pun langsunglah menjantunnya dan meminta kepada Jiang Bilan untuk katakan sekali lagi, maka leher ini akanlah dipatahkan. Lantas ya, itu pun langsung ditantang oleh Jiang Bilan. Jika dia berani untuk mematahkan lehernya, lakukanlah saja. Paling tidak, dia juga akanlah mendapati hukuman dari tuannya, karena misi mereka masihlah belum selesai. Dari ancaman tersebutlah, membuat Xiao Beifeng sama sekali tidak bisa berkutik, guys. Sebab di hadapannya ini adalah wanita suci yang sangatlah dilindungi oleh tuannya. Walaupun ya akhir-akhir ini Jiang Bilan telah memberikan sebuah masalah besar kepada mereka, tetap saja mereka semua masihlah berharap kepada Jiang Bilan untuk mendapati warisan Pavilion Wuyan. Tidak lama dari itu juga, Master Dizeng berada di sana dan langsunglah memukulnya hingga terpental. Ternyata dia telah berada di sini, padahal sudah berhari-hari dia mencarinya untuklah memberikan hukuman yang begitu berat. Sontak Xiao Beifeng menjadi begitu sangatlah ketar-ketir. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, serta dia berbohong kalau dia memang sengaja untuklah membuka rahasia dari pulau rahasia tersebut. Tetapi Master Dizeng tidaklah peduli, sebab gara-gara tingkah lakunya membuat tanah suci mereka mendapati sebuah masalah. Sayangnya ketika dia inginlah ditangkap, Xiao Beifeng langsunglah mengeluarkan bom asap yang membuat dia berhasil untuklah melarikan diri. Setelahnya, Jiang Bilan berterima kasih kepada Master Dizeng karena telah menyelamatkan nyawanya untuk kedua kalinya. Dan dia kembali mempertanyakan, sepertinya sikap dari Jiang Bilan ini tidak seperti sebelum-sebelumnya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi?
Lalu, Jiang Bilan langsunglah menceritakan untuk saat ini dia telah mendapati sebuah masalah yang besar. Dari seluruh orang yang berasal dari aliansi perdagangan, satu-satunya orang yang benar-benar memperlakukan dia dengan baik adalah sang tetua yang berada di sampingnya. Dan dia memiliki satu permintaan kepada Master Dizeng. Apakah sang master bersedia untuk membiarkan dia berlatih? Dan dia meminta porsi latihannya sama seperti Chinan. Mendengar itu ya, Master Dizeng langsung geleng-geleng kepala. Sebab jika dia mengikuti porsi latihan seperti Chinan, kemungkinan terbesar dia akanlah mendapati sebuah cedera yang lebih parah. Namun, Jiang Bilan langsunglah bersujud serta bersumpah kalau dia tidak akanlah mengeluh tentang penderitaan dari latihan tersebut. Dan Master Dizeng langsunglah angguk-angguk kepala, yang berarti ya dia bersedia. Setelahnya, sang tetua mempertanyakan mengapa dia melakukan semua ini. Yang ternyata Jiang Bilan telah memutuskan kalau dia akanlah keluar dari aliansi perdagangan. Dan di sini dia telah mengetahui kalau Chinan benar-benar begitu sangatlah bebas, dia tidaklah terikat dengan apapun yang membuat dia bisa untuklah berkembang dengan begitu pesat. Karena ya tidak ada aturan, tidak ada yang namanya larangan, semuanya benar-benar begitu bebas. Dan saat ini Jiang Bilan benar-benar begitu sangatlah iri kepadanya. Maka dari itu, dia memilih jalan yang sama seperti Chinan, dia akanlah benar-benar menjadi orang yang begitu sangatlah bebas. Dan kita akhiri untuklah video kali ini ya guys. Dan dilanjutkan untuklah videonya di hari Sabtu minggu depan. Sabtu minggu depan, tetapi Selasa minggu depan. Untuk episode kali ini ya spesial untuklah Jiang Bilan. Akhirnya dia telah memilih jalan kehidupannya. Walaupun ya masihlah bergantung dengan kata-kata dari Chinan, tetapi dia telah berhasil untuklah mengambil sebuah keputusan. Apalagi ya dengan kondisi dia seperti ini, mengambil sebuah keputusan itu cukuplah berat guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.